Selamat pagi, bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami sudah berkumpul kembali ya Bapak, walaupun di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami akan siap memuji meninggikan nama-Mu. Kami akan menaikkan syukur kami, mendengarkan firman-Mu sedikit ya Bapak. Terima kasih akan memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati kami senantiasa. Terima kasih kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kakak ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu kita yang pertama, Yesus pokok kita perkenalkan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Kita bangkit berdiri lagi. Pastilah kau akan Nah, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu kita yang terakhir ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau curahkan atas kami semua ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami akan duduk manis, duduk diam, kami buka telinga kami buka hati kami ya Bapa, untuk menyambut mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan berfirman-Nya ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Terima kasih kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota.
Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sudah siap semua ya? Jangan lupa ketika kita mendengar firman Tuhan, siapkan Alkitab kita. Semua sudah bawa Alkitabnya masing-masing di rumah? Sudah? Oke, kalau sudah disiapkan, kalau belum disiapkan pause dulu. Nah, ambil Alkitabnya pelan-pelan, jangan lari-lari ya. Kalau sudah, lanjutkan. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik pasti pernah mendengar tentang tembok Yeriko, bukan? Nah, bagi yang sudah pernah mendengar tentang tembok Yeriko, Kak, ceritanya mah itu aja. Ya temboknya itu runtuh gitu loh Kak. Menang sudah bangsa Israel. Nah, ternyata tidak hanya itu saja adik-adik. Kita mau memperhatikan firman Tuhan hari ini dari kisah tentang Rahab. Nah, tadi kita sudah saksikan bahwa setelah 2 pengintai itu kembali ke Yosua, akhirnya mereka mengelilingi tembok Yeriko. Nah, dipimpin oleh Yosua ya, mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Belakangan ada orang-orang yang berpendapat bahwa tembok yang ditemukan oleh John Garstang ini adalah bukan tembok dari zamannya Yosua, tapi zaman setelah Yosua, yaitu Hiel yang membangun tembok Yeriko kembali. Itu tambahan dari Bu Kris Sumilat. Tapi bagaimanapun juga digambarkan dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-15 ya adik-adik. Di situ dikatakan bahwa tembok Yeriko bisa dibangun rumah. Berarti tembok itu memang benar-benar tebal sebelum dan sesudahnya zaman Yosua. Nah, adik-adik, kita sekarang mau lihat dari sisi Rahab. Rahab itu siapa sih Kak? Rahab disebutkan di video tadi apa? Dan di firman Tuhan, dia adalah seorang perempuan sundal. Perempuan yang mempunyai pekerjaan yang tidak baik. Dia mendapatkan uang dari pria-pria yang tidak sopan. Perempuan sundal sama dengan artinya juga perempuan tuna susila. Kata lainnya tuna susila atau perempuan yang melakukan pekerjaan yang tidak sopan. Nah, adik-adik, Yosua memimpin bangsa ini dengan mengutus 2 orang pengintai ke kota Yeriko kan. 2 orang pengintai ini akhirnya tadi sampai di rumah Rahab dan bermalam di rumah Rahab. Disembunyikan di rumah Rahab. Nah, Rahab menyembunyikan 2 pengintai ini di sotoh rumahnya, ditutupin batang rami ya. Rahab walaupun pekerjaannya tidak sopan, ternyata dia mempunyai iman kepada Tuhannya Israel. Imannya kayak apa Kak? Kita tadi udah dengar bersama di video tadi ya. Dikatakan bahwa kita baca di Yosua pasal 2. Kakak bacakan dulu ya, nanti saja adik-adik buka Alkitabnya di rumah. Di Yosua pasal 2 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-9 dan 11. Dia tadi berkata, perempuan Rahab ini berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Ayat yang ke-11 kalimat yang terakhir, "Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Wow, ternyata
Rahab sudah mendengar kabar tentang Allahnya orang Israel, bahwa Allahnya orang Israel ini Allah yang hebat. Meskipun notabene dia ini adik-adik mempunyai tembok yang kokoh, pertahanan tembok yang kokoh 2 lapis lagi, tebel. Secara manusia nggak mungkin lah roboh, itu pasti kuat banget bentengnya, benteng Yeriko itu. Tapi ternyata dia memiliki iman yang besar, dia memiliki iman percaya yang lebih kepada Tuhannya Israel. Nah, dari apa yang dia dengar. Nah, adik-adik, akhirnya Rahab membuat perjanjian dengan 2 pengintai itu. Oke, aku janji aku tidak akan menceritakan kalian ada di sini. Dan kalian berjanji juga dong. Nah, perjanjian 2 arah ya adik-adik. Kalian juga berjanji, kalian harus menyelamatkan aku dan seisi rumahku, kaum keluargaku, kata Rahab. Akhirnya, singkat cerita, demikianlah yang terjadi. Kota Yeriko temboknya runtuh, dikalahkan oleh Yosua dan bangsa Israel oleh karena pertolongan Tuhan tentunya ya adik-adik. Lalu Rahab dan keluarganya diselamatkan. Nah, akhirnya Rahab dan kaum keluarganya selamat. Nah, adik-adik, ada yang berpendapat bahwa itu waktu kejadian itu, waktu bangsa Israel muter-muter itu mengelilingi kota Yeriko, itu ada gempa bumi, makanya temboknya itu bisa runtuh. Nah, ternyata enggak adik-adik, runtuhnya tembok Yeriko kalau gempa bumi itu pasti berantakan ya, berantakan, temboknya jatuh berantakan. Ini ternyata temboknya jatuhnya ke dalam blek. Nah, dan kalau gempa bumi pasti semua bangunan roboh, enggak terkecuali. Ini ndak, rumahnya Rahab masih tetap berdiri, sehingga di dalam rumah itu Rahab dan seisi kaum keluarganya tetap selamat. Nah, betapa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tepat ya adik-adik, tepat, sungguh tepat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Nah adik-adik, akhirnya kita lanjutkan lagi. Selanjutnya Rahab diselamatkan oleh Yosua dan bangsa Israel, dan akhirnya Rahab beserta seluruh kaum keluarganya tinggal bersama dengan bangsa Israel. Rahab tidak disebut lagi sebagai perempuan sundal, tetapi dia sudah menjadi bagian dari bangsa Israel. Dia akhirnya menikah dengan seorang yang bernama Salmon. Nah, adik-adik, dari cerita ini, cerita singkat ini, kita melihat, kita belajar bahwa janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Janganlah kita mengandalkan apa yang kita punya sekarang. Kepandaiankah, kekayaankah, orang tuakah? Loh Kak, gimana maksudnya tidak mengandalkan orang tua? Aku ini kan masih kecil Kak. Tetap adik-adik, orang tua sebagai penjaga kita di bumi ini. Tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Orang tua bisa berpisah dengan kita. Waktu kita sekolah, orang tua tidak menjaga kita, tidak bisa menjaga kita. Waktu kita bepergian, umpama orang tua tidak bisa melihat kita, menjaga kita selalu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus di atas segalanya, percayalah adik-adik, dimanapun kalian berada, di situ juga ada Tuhan yang selalu menyertai kalian. Nah adik-adik, jadi dimanapun kalian berada, kalau kalian rasa takut, gelisah, sedih, galau, anak zaman now ya, ingat Tuhan Yesus ada beserta dengan kalian. Kalian tidak boleh putus asa, kalian tetap semangat. Tidak hanya mengandalkan orang tua saja atau saudara, tetapi kita mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Rahab pagi hari ini tentang mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Mari kita buka ayat Mas hari ini di Mazmur pasal 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat yang kedua.
Kita baca bersama ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tidak mengandalkan buatan manusia, seperti Rahab tadi, tembok Yeriko, buatan manusia yang semu, yang fana, yang bisa rapuh, lapuk. Tetapi kita mengandalkan Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Puji Tuhan. Mazmur 121 ayat 2 ini adalah ayat hafalan kita, baik dari kelas kecil, kelas pratengah, kelas tengah, sampai kelas besar. Khusus untuk kelas tengah dan kelas besar ada yel-yelnya. Setelah kalian baca Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lanjutkan. Aku akan mengandalkan Tuhan sebagai penolongku, karena Dia hebat. Nah, kakak ulang ya. Aku akan mengandalkan Tuhan sebagai penolongku, karena Dia hebat. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kumpulkan video kalian ke guru kelas masing-masing ya. Jangan lupa kalau bisa itu sebelum hari Kamis atau sebelum hari Jumat. Mepet Jumat ya adik-adik, supaya minggu depan bisa ditampilkan bersama-sama. Oke? Puji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tutup Alkitabnya, kita lipat tangan yang baik. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Dengan sukacita kami boleh menerima firman Tuhan, bahwa kami mau mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.